Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Yulpian, NIM 19133042, Prodi D3 Akuntansi dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan eh, cash budgeting. Nah, di sini sudah ada kasus PT Hafiz Maulana saat ini sedang mempertimbangkan diterima atau ditolaknya dua proposal usulan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Perusahaan A akan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan proyek B akan menggunakan metode angka tahun. Informasi kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini dalam uraian sudah ada ya, initial investment itu proyek A itu 30 juta, sedangkan proyek B itu 40 juta. Nah, untuk umur ekonomis, proyek A itu 6 tahun, sedangkan proyek B juga 6 tahun, dan nilai residu proyek A itu 0, sedangkan nilai residu proyek B itu 4 juta, dan metode penyusutannya itu garis lurus, dan proyek B angka tahunnya. Nah, di sini sudah ada laba setelah pajak atau EAT tiap tahun diperkirakan ada sebagai berikut ini. Nah, pertanyaannya, analisislah kedua proyek tersebut yang mana diterima atau ditolak dengan menggunakan metode average rate of return atau ARR. Yang kedua itu payback period. Yang ketiga internal rate of return. Yang keempat itu net present value. Yang kelima itu profitability index. Nah, di sini kita langsung masuk ke sheet yang dimana sudah saya buatkan di sini, itu ARR. Nah ya, coba kita klik. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Untuk IAT-nya tadi itu sama dengan 5 juta, sedangkan di proyek B itu 9 juta. Nah, untuk mencari depresiasinya itu sama dengan SLN buka kurung ya, terus tekan absolut, lalu absolutkan lagi 7. Nah ya, terus kita titik koma karena nilai residunya 0, jadi kita tekan 0, lalu kita titik komakan lagi dan kita 6 kali 6 karena, terus kita bentar. Nah, di sini sudah ada, langsung kita tarik. Kita tarik. Nah, terus untuk mencari cash flow-nya nanti kita cari ya. Ini untuk kita cari lanjut depresiasi yang ini. Caranya itu sama dengan SYD, kita buka kurung, terus kita klik, terus kita klik ya, kita tekan absolut, J absolut lagi 7, terus kita titik komakan karena tadi nilai residunya 4 juta ya. Terus titik komakan lagi dengan dibagi 6, titik komakan lagi, yes, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah, kita langsung tarik aja ya. Kalau udah, selanjutnya itu cara mencari cash flow-nya ya. Cash flow ini sama dengan ya, C9 ditambah D9, klik enter, terus kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini juga sama dengan ini, tambah ini juga. Kalau udah, berarti kita tinggal cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya itu sama dengan average
average buka klik ini ya, titik 2 terus tekan ini, tutup kurung. Bentar, ini juga sama. Dan di sini juga sama dong. Bentar. Ini juga begitu caranya. Nah ini juga begitu, sama dengan average buka kurung, terus klik ini, kita bagikan, terus klik 14. Buka kurung, nah untuk mencari average investmentnya itu caranya dengan E7 ya, E7 bagi 2. Ini juga bagi 2. Nah, untuk mencari ARR proyek A-nya itu caranya itu adalah sama dengan C15 ya. Nah, selanjutnya ini juga AR proyek B sama dengan ya. Nah, untuk mencari kesimpulan proyek A-nya itu sama dengan if buka kurung, klik ini, terus sama dengan tanda petik titik koma, tanda petik titik koma, if lagi buka kurung, terus ini juga terus kita tekan ini, kita tekan ini juga, terus titik koma, tanda petik ya, tanda petik diterima tanda petik koma, tanda petik lagi ditolak. Bentar. Nah, diterima ya. Nah, selanjutnya juga untuk mencari kesimpulan proyek B, caranya itu if, terus buka kurung, terus klik ini, terus tanda petik titik koma, tanda petik titik koma, if, lalu
lalu buka kurung lagi, tekan ini lagi, nah terus kurangi ya, jelas, terus koma, dapat dapat klik lagi, ditolak, yes. Ini adalah untuk mencari metode average rate of return. Selanjutnya itu payback. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dan sudah menyalin ya. Selanjutnya kita mencari ini initial investment ya. Initial investmentnya itu kita klik kan? Klik ini, enter, lalu ini juga enter juga saldo. Nah, untuk mencari saldo cash inflow sampai dengan tahun kedua, caranya itu sama dengan ya, sama dengan I20 ya, I20 di sini. I20 ya, terus ditambahkan dengan I21. I21 ya. Enter. Nah, kalau udah, selanjutnya itu untuk mencari cash inflow tahun ketiga sama dengan enter, terus kelebihan. Untuk mencari kelebihannya, caranya itu sama dengan I24 terus ditambahkan ya, dikurang dengan I19 enter. Nah ya, nah selanjutnya itu untuk menambahkan saldo cash inflow sampai dengan tahun ketiga, itu caranya sama dengan I22 terus ditambahkan dengan I23 terus enter. Nah, selanjutnya untuk mencari kelebihan, cara mencari kelebihan itu sama dengan I24 dikurang dengan I19 terus klik enter. Nah, selanjutnya kelebihan bulan. Untuk mencari kelebihan bulan, caranya dengan sama dengan buka kurung, lalu tekan I25 ya, I25 nah terus garis miring I24 terus tutup kurung, nah, terus dikali 12 bulan, enter. Nah ya, ini sudah ada kelebihan bulannya. Untuk keterangannya di sini ya,
untuk keterangan karena belum tertutupi, jadi kita bikin belum tertutupi ya. Dan juga ini juga ya belum tertutupi, dan di sini juga ya belum tertutupi. Nah, di sini selanjutnya itu untuk mencari payback proyek A, caranya itu sama dengan kita sama dengan kan E7 kita bagi, lalu E16 bentar. Nah ya, sini untuk mencarinya itu sama dengan, sebelumnya kita harus mencari untuk tahun proyek B dulu, sebelumnya untuk mencari yang B. Nah selanjutnya untuk mencari payback periode yang proyek B itu sama dengan kita sama dengan kan, terus buka kurung 3 dikali 12, terus per ya, kali 12, tutup kurung, kita kurangkan, buka kurung lagi dengan I 26 ya, 26 tutup kurung per 12. Bentar. Nah, kalau udah, kita cari yang kesimpulan proyek B ya. Untuk mencari kesimpulan proyek B itu sama dengan di sini sama dengan if buka kurung ini, terus sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, if, terus buka kurung ini lagi, kita klik yang I28 ya, terus kita tekan ini kurang dari yang ini. Nah kalau udah, terus tanda petik titik koma, tanda petik diterima, terus titik lagi ditolak, tutup kurung ya, terus klik enter. Nah ditolak. Untuk mencari yang di sini, cari kesimpulan proyek A nya ya, kesimpulan proyek A itu sama dengan if buka kurung, terus klik ini sama dengan tanda petik titik koma, tanda petik titik koma, if buka kurung, terus klik ini lagi, tekan kurang dari, lalu kita klik ini juga, terus titik koma, terus tanda petik, terus diterima, ditolak, terus tanda petik tutup kurung bentar. Nah diterima. Nah itulah bagaimana cara mencari metode payback periode. Nah selanjutnya kita beralih ke internal rate of return ya, metode internal rate of return. Nah di sini saya sudah membuat tabel kan sama persis seperti yang tadi, namun perbedaannya di sini terdapat investasi awal cash inflow dari tahun 1 sampai tahun ke-6, sama juga di proyek B juga begitu. Dan di sini ada internal rate of return yang diharapkan, dan internal rate of return yang aktual ya, dan kesimpulan proyek. Nah di sini caranya itu yaitu cara mencarinya itu sama dengan ini, kita sama dengan kan,
terus kita tekan 7, enter. Nah, selanjutnya kita masukkan ya, yang mulai dari sini sama dengan tahun pertama, kita klik ini, enter. Terus sama dengan kita klik yang ini, enter. Terus kita sama dengan kan, kita klik yang tahun ke ini, enter. Terus ini juga tahun keempat, enter. Terus yang sama dengan tahun kelima, enter. Terus yang keenam juga, enter. Nah, ya. Di sini juga kita masukin aja sekalian, ya. Sama dengan bukan E ya, tapi J7. Enter. Nah, terus kita sama dengankan lagi, klik ini. J9, enter. Terus sama dengan J10, enter. J sama dengan ya, J11, enter. Sama dengan J12, enter. Sama dengan lagi J13, enter. Nah, selanjutnya sama dengan J14, enter. Nah, ya, kalau udah masuk berarti kita mencari untuk internal rate of return-nya. Caranya itu tadi kan di soal sudah dijelaskan bahwa IRR yang diharapkan itu sama dengan 15% ya. Nah, kita enter. Di sini juga 15%, enter. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan kita klik ya, kita sama dengan kan IRR buka kurung terus D19 ya, D19 terus kita bagi D25 terus titik koma itu ini terus kurung ya, enter. Nah, 24%. Selanjutnya itu untuk juga yang ini, yang proyek D sama dengan IRR buka kurung, ini klik ini, terus kita bagi dengan ini, terus kita titik komakan dengan yang IRR yang diharapkan, terus tutup kurung, enter. Nah, kalau udah untuk mencari kesimpulan proyek B-nya itu sama dengan if, samanya caranya sama kayak yang tadi ya. Sama dengan ya I27 ya, sama dengan tanda petik titik koma, tanda petik titik koma, if buka kurung, terus kita klik ini juga, terus kita tekan besar dari ini, terus kita titik komakan, tanda petik, diterima. Ditolak ya. Nah, enter. Nah, ditolak. Diterimanya juga sama ya kayak yang tadi rumusnya, pokoknya rumusnya sama. Dan selanjutnya itu, nah ini adalah hasil dari pencarian untuk metode internal rate of return. Selanjutnya kita yang masuk ke metode net present value and profitability index, cara mencarinya ya untuk PT Hafiz Maulana. Di sini saya sudah membuatkan juga tabelnya ya, tabelnya sama persis. Nah, untuk mencari
investasi awal sama kayak yang tadi, cuman yang perbedaannya itu di sini nggak pakai min sebelumnya. Oke, kita masukkan, terus kita klik lagi, kita klik yang ini, enter, sama dengan juga yang ini, enter juga sama dengan lagi yang di bawah ini. Enter lagi, terus kita klik yang tahun keempatnya juga, enter, tahun kelima, yang kelima 13, enter, terus masuk lagi tahun ini, enter. Ini juga sama, J7, enter, terus selanjutnya ini sama dengan, enter, sama dengan lagi, enter, terus sama dengan lagi, enter, terus sama dengan lagi yang ini, enter, terus sama dengan lagi, enter juga, sama dengan kan lagi untuk yang tahun ke-6. Nah, kalau udah, selanjutnya itu untuk mencari tingkat suku bunga ya. Untuk mencari tingkat suku bunganya, tadi kan suku bunganya itu 15% juga. 15%, terus di sini juga 15%. 15%. Nah, untuk mencari net present value, untuk mencari net present value-nya itu sama dengan NPV buka kurung ya, lalu D26 ini terus titik koma D20 lalu dibagi dengan D25 tutup kurung dikurang dengan, nah ini bentar. Kalau udah kan, terus mencari, nah selanjutnya mencari IP-nya, caranya sama dengan buka kurung lagi D19 ya, D19 itu ditambah dengan D27 terus ditutup kurung dibagi dengan D19. Nah, selanjutnya untuk mencari net present value proyek B itu sama dengan NPF buka kurung terus I26 terus titik koma I20 terus titik 2 ya, titik 2 kan I25 tutup kurung ya, kalau udah tutup kurung dikurang dengan yang enter. Nah, ini udah ada. Terus mencari untuk mencari IP-nya sama dengan buka kurung yang ini, terus kita tambahkan dengan I27 yang ini, terus tutup kurung, terus kita bagi ini lagi, nah terus enter. Nah, kalau untuk mencari kesimpulan proyek B itu sama dengan if buka kurung ya, kita klik yang ini ya, kita klik yang itu yang 27 ya, untuk mencari kesimpulan NIF-nya, terus sama dengan tanda petik titik koma, if buka kurung lagi, klik ini juga lagi, terus besar dari yang ini
ya. D27, terus itu koma, diterima, ditolak. Bentar, ditolak ya. Selanjutnya itu mencari untuk yang kesimpulan proyek dari kesimpulan net present value, sama dengan buka kurung, terus kita klik yang ini, sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, buka kurung, ini juga lagi, terus yang ini, terus yang ini ya, titik koma, tanda petik, diterima, ditolak. Bentar. Nah ya, nah di sini juga sama untuk mencari kesimpulan proyek B. Nah caranya sama banget. Nah, itulah cara pencarian untuk metode Net Present Value dan Profitability Index dari PT Hafiz Maulana. Itulah yang dapat saya buat dan saya sampaikan bagi teman-teman semua. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua, dan semoga teman-teman juga bisa cara pembuatannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga jangan lupa. Aku ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.